كثرت حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, ini juga kisah beliau panjang tentang apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Semangat yang luar biasa tentang masalah ini. Beliau adalah kawan dekat Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-haditsus samina asyar ba'dal mi'ah 115 An Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man akalal basala awisum basala awisum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakan bawang merah atau bawang putih, awil kuras, ini yang daunnya panjang-panjang yang agak kecil-kecil itu, kecil tapi panjang. Apa di sini istilahnya? Daun bawang. Daun bawang kah? Yang panjang-panjang gini? Iya. Bawangnya. Daun bawang. Panjangnya. Nah, Asparagus. Boleh jadi. Kalau kawan-kawan di Yaman menunjukkan ini kuras dan sebagian bilang ini daun bawang. Indonesia bilang gitu. Tayyib fala yaqrabanna masjidana. Maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Dalam lafaz lain al-masajid, yaitu mutlak, bukan hanya Masjid Nabawi. Ini qoroba yaqrobu, ini langsung masuk kepada maf'ul bih. Tapi kalau yaqrubu, qoroba yaqrubu, dia harus dikasih min. Yaqrubanna min masjidana. Tapi ini dia fathah, tak perlu pakai min. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu al-insan, karena malaikat itu terganggu dengan apa saja yang menyebabkan manusia terganggu, anak manusia terganggu. Wa fi riwayah banu Adam. Tayyib, al-ma'na al-ijmali al-matlub ayyakunal musalli ala ahsani raihatin wa atyabiha. Yang dituntut adalah bahwasanya orang yang sholat itu di dalam aroma yang paling bagus dan paling wangi, paling harum. Maka memang disunahkan memakai minyak wangi ketika kita mau sholat, ketika kita ke masjid dan sebagainya. La siyama idza kana yuridu ada as-sholatihi fil majami'il ammah. Terutama kalau dia ingin menunaikan sholatnya itu di perkumpulan-perkumpulan awam, orang banyak, agar tidak ada yang terganggu, bahkan agar orang semakin yaitu segar jiwanya, dekat dengan kita. Karena hikmah dari minyak wangi adalah itu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad ketika membicarakan masalah obat-obatan dan sebagainya, kemudian membahas masalah tib, masalah minyak wangi. Minyak wangi ini dia memang sangat sesuai dengan keadaan jiwa manusia, ruh manusia. Ruh manusia itu akan yartah dan tentram dengan adanya minyak wangi, dan dia akan menjadi bersemangat. Tapi kalau yang tercium adalah bau buruk, bau busuk, mungkin dia akan muntah, mungkin dia akan melemah, bahkan mungkin akan pingsan dan sebagainya. Maka memang yang paling disukai Rasulullah adalah minyak wangi. Tayyib. Qal walidza amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan man akala suman au basolan ni aini, yaitu memakan bawang putih ataupun bawang merah yang masih segar, yaitu ya misalnya istilahnya belum dimasak nih, an yatajannaba masajidal muslimin, untuk menjauh dari masjid-masjid muslimin. Wa yu'addiya sholatahu fi baitih, dan dia menunaikan sholatnya di rumahnya. Hatta tadhaba anhu raihatul karihah, sampai hilang darinya bau yang buruk tadi, bau busuk tadi. Allati yata'adza minhal musallun, agar yang mana orang-orang yang sholat itu akan terganggu dengannya. Wal malaikatul muqarrabun, dan para malaikat yang didekatkan juga akan terganggu. Tayyib. Kita lihat di sini Rasulullah SAW setelah mendatangkan perintah, beliau mengatakan perintah dan larangan sekaligus, larangan untuk mendekat. Rasulullah mengatakan fa inna, ini adalah illah yang 2 kali lipat, fa dengan inna, menunjukkan alasan larangan tadi adalah karena nanti malaikat akan terganggu. Sementara di sini dikaitkan bahwasanya malaikat terganggu sebagaimana manusia juga terganggu. Ini menunjukkan bahwasanya bau busuk tadi mengganggu malaikat dan mengganggu manusia yang lain. Apa hukum mengganggu muslimin? Hukumnya adalah haram. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr ibnu As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin ini selamat dari lisan dia dan dari tangan dia.
Dan juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa itu? Fala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, jangan dia menyakiti tetangganya. Nah, dalam sholat siapa tetangga kita? Yang di samping-samping kita itu. Ini menunjukkan bahwasanya menyakiti muslimin ini haram. Manakala malaikat juga tersakiti, dalam artian apa? Terganggu, berarti apa? Mengganggu malaikat juga haram. Berarti apa? Memang kita masuk ke dalam masjid dengan bau busuk dari apa itu? Basol ataupun sum ataupun kuras, maka ini adalah haram. Sebagian ulama mengatakan makruh, tapi yang benar adalah haram. Karena apa? Karena mengganggu muslimin adalah haram, bukan makruh. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah, bukan makruh tetapi haram. Dan dari sini kita tahu bahwasanya apa yang dimaksudkan terganggu bukan Allah Ta'ala, tetapi apa? Para malaikat. Yang terkait dengan apa? Hadis sebelumnya itu, yang masalah apa? Kita sedang bisik-bisik dengan Allah, bukan itu yang diinginkan, tapi kaitannya adalah dengan apa? Dengan malaikat yang akan terganggu. Allah tidak terganggu dengan bau busuk kita, tapi malaikat terganggu, manusia juga terganggu. Baik, kita baca sedikit. Walamma ji'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqidrin min khadrawat wa buqul. Ketika didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu periuk yang di dalamnya itu ada sayur-sayur dan ada umbi-umbian, fawajadalaha rihan karihah, lalu beliau mendapatkan di situ ada bau yang busuk, amara'an tuqraba ila man hadara indahum min ashabih. Beliau memerintahkan untuk itu didekatkan kepada sahabat-sahabat yang ada di dekat beliau. Falamma ra'al hadiru karahatahu sallallahu alaihi wasallam laha, manakala Rasulullah SAW melihat bahwasanya manakala orang yang hadir ini melihat Rasulullah tidak suka kepada sayur mayur tadi, dhanna annaha muharramah. Dia menyangka bahwasanya ini diharamkan. Fataraddada fi akliha, maka dia ragu memakannya. Fa akhbarahu bi annaha laysat bi muharramah. Rasulullah mengabarkan bahwasanya makanan tadi tidak haram. Wa annahu lam yakraha li ajli hurmatiha. Dan Rasulullah mengabarkan beliau itu tidak membencinya karena dia haram. Wa amarahu bil akal. Rasul memerintahkan dia untuk memakannya. Wa akhbaru annal mani'a lahu min akliha annahu sallallahu alaihi wasallam lahu ittisalun ma'a rabbih. Beliau mengabarkan bahwasanya yang menghalangi beliau untuk memakannya adalah karena beliau punya hubungan dengan Rabb-nya. Ini memang pendapat sebagian ulama. Yang benar kaitannya bukan itu, karena manusia semua juga, para orang yang sedang sholat ataupun yang tidak sholat, mereka ada hubungan dengan Rabb. Wa munajah la yasilu ilaiha ahad. Ini jelas bahwasanya hubungan keterkaitan Allah dengan Rasulnya, bisik-bisikan Nabi kepada Allah tidak mungkin boleh dicapai oleh siapapun derajat ini. Tapi kaitannya bukan itu, kaitannya adalah hadis yang lain, yaitu masalah malaikat. Karena dalam hadis yang lain juga apa? Rasulullah SAW walaupun tidak sedang sholat, beliau juga apa? Berbincang-bincang dengan malaikat Jibril. Fayajibu ayyakuna ala ahsani hal. Maka harus sang hamba itu berada di dalam keadaan yang paling bagus. Ladal qurbi min rabbih, ketika dia mendekatkan diri atau sedang berdekatan dengan Rabbnya Jalla wa ala. Taib. Dan hadis tadi menunjukkan ketika kita tidak sedang di masjid, ketika kita tidak sedang berurusan dengan sholat, boleh kita memakannya. Buktinya apa? Rasulullah menyuruh para sahabat tadi memakannya. Seandainya itu di masjid, niscaya apa? Rasulullah melarang. Dan seandainya dalam suasana sholat, niscaya Rasulullah melarang. Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Umar, Bukhari mengatakan, sungguh saya telah melihat Rasulullah SAW memerintahkan orang yang memakan basol itu, dia dikeluarkan dari masjid sampai ke Baqi. Oh, lumayan jauh itu. Ini menunjukkan bukan makruh, ini haram. Dan ini menunjukkan apa? Suasana itu mengharuskan untuk dia jangan memakan itu. Yaitu apa? Suasana di dalam masjid. Agar jauh-jauh sekalian sampai ke wilayah Baqi. Walaupun tidak jauh betul, tapi jelas keluarnya jauh juga dari dalam masjid itu. Baik. Untuk ahkam kita lanjutkan besok insyaallah, wallahu taala a'lam. Ada satu lagi disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dan lain-lain di dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat beliau, bahwasanya hadis ini adalah dalil tentang apa? Dalil tentang diharamkannya orang yaitu merokok di dalam masjid atau masih membawa bau rokok di dalam masjid. Walaupun beliau juga mengharamkan rokok secara mutlak, tapi terutama di dalam masjid. Kenapa? Karena
rokok itu akan menimbulkan bau busuk, dan beliau mengatakan bahkan ini lebih busuk daripada bau bawang. Bukan hanya busuk, bahkan meracuni dan sebagainya. Kenapa? Karena hadis-hadis itu semua, hadis yang bicara masalah bawang merah dan bawang putih, semuanya bicara masalah ilahnya adalah bau yang mengganggu. Maka manakala ilahnya adalah bau yang mengganggu, berarti apa? Berarti terbentuk kias. Kias apa itu namanya? Ya kias yang asli ya. Apa? Aulawi bukan. Kalau aulawi itu ya terkait dengan rokok, tapi hukum asalnya bahwasanya segala benda yang mengganggu maka hukumnya juga haram. Yang baunya yang menimbulkan bau gangguan maka dia juga hukumnya adalah haram. Tayyib. Adapun untuk rokok memang dia kias aulawi karena dia baunya lebih busuk dan lebih beracun dan sebagainya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.